yang bernama Maryam alaihissalam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Iz qalatil malaika ya Maryam inna Allaha yubassiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Quran Surah Al-Imran ayat 45. Ayat ini menunjukkan dengan tegas bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam, bukan putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelahirannya melalui proses yang tidak biasa, sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk mengukuhkannya sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam melalui proses yang tidak biasa itu tidak lain adalah bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan makhluknya dengan cara apapun yang Dia kehendaki. Ada manusia yang tercipta tanpa kehadiran bapa dan ibu. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu. Siapa itu? Nabiullah Adam alaihissalam, kakek dari kita semua. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ibu, hanya memiliki seorang ayah. Siapa itu? Nenek kita semua, Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bapa, hanya memiliki seorang ibu. Siapa dia? Dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu ada manusia yang lahir ke muka bumi ini memiliki bapa dan ibu. Siapa itu? Kita semua. Semua itu terjadi dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kepada kita, kepada seluruh hambanya, bahwa Allah itu satu-satunya Sang Maha Kuasa, satu-satunya Sang Maha Besar, satu-satunya Sang Maha Pencipta, sehingga semua itu hanya Dialah satu-satunya yang berhak untuk dipertahankan, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan karena itu Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas disekutukan dengan makhluk ciptaannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelahiran Nabi Isa alaihissalam melalui proses yang tidak seperti biasanya. Kelahiran seorang manusia itu menjadi ujian bagi manusia. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam menjadi ujian bagi kita semua. Apakah peristiwa luar biasa itu akan berhasil menuntun kita sampai pada keyakinan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Pencipta, atau malah terjebak pada jebakan syaitan yang selalu mencari celah untuk menyesatkan manusia hingga tersilaukan oleh proses yang menakjubkan itu hingga mempertahankan Nabi Isa alaihissalam. Karena itu dengan tegas di dalam Al-Quran Allah
benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Quran surah Al-Maidah ayat 17 mendudukan Nabi Isa putra Maryam alaihissalam sebagai Tuhan, melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba yang diutus sebagai rasul, adalah sebuah kekufuran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam sendiri kepada para pengikutnya. Keyakinan semacam ini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzairullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladziina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Allah Subhanahu wa taala berkata, orang-orang Yahudi itu berkata, Uzair putra Allah. Orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Lalu Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah satu dari 3 oknum, di mana 2 oknum lainnya adalah Isa putra Maryam dan Ruhul Qudus. Ini adalah sebuah kekufuran yang melanggar ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari 3 oknum, padahal tidak satu pun Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama diutusnya Nabiullah Isa alaihissalam adalah untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mengajak manusia untuk hanya menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau hanya seorang hamba seperti semua manusia yang berkewajiban menyembah kepada Allah, bukan justru disembah seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil i'budullah rabbi wa rabbukum. Allah berfirman, sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih putra Maryam telah mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Al-Maidah ayat 72. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita sebuah fakta kebenaran penting, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak pernah disalib oleh siapapun atau dengan tujuan apapun seperti penebusan dosa manusia, karena sebenarnya adalah Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan diangkat ke langit untuk nanti di akhir zaman diturunkan kembali sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan Al-Quran dan Sunnah beliau. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran, dan kami menghukum pula mereka karena mereka mengucapkan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal kata Allah, mereka tidak membunuh
membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke hadiratnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keyakinan kita, itulah akidah kita, akidah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat, tentang Nabi Allah yang mulia Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam yang suci. Itulah keyakinan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Akidah yang tidak boleh tergoyahkan dengan apapun dan siapapun. Inilah akidah yang harus kita bawa mati jika kita